Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Nah pemirsa, tema kita hari ini akan membahas mengenai rabies. Akan kita bahas bersama dengan Dr. Elsa dan juga Dr. Wenti. Langsung saja kita sapa. Halo Dr. Elsa. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabarnya nih abis liburan panjang ya dokter ya? Iya, healing dulu. Healing tipis ya? Bener. Gimana perasaannya kembali bekerja lagi setelah libur panjang? Iya, tetap semangat ya. Kan harus memberikan edukasi yang penting kepada pemirsa di rumah. Oke, selanjutnya juga ada Dr. Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, masih tetap semangat walaupun sempat kehujanan ya? Iya, mendung-mendung, cuacanya enak banget ya. Mendung sejuk gitu ya pagi hari Iya. ini. Oke, tema kita hari ini membahas mengenai rabies. Dokter, boleh penjelasan singkatnya dulu kepada pemirsa Jadi mengenai sebenarnya rabies? rabies itu kayaknya udah familiar ya, udah banyak sering didengar dan sering diketahui. Jadi rabies itu merupakan virus ya, virus yang menyerang biasanya ke hewan. Hewannya seperti anjing, kucing, kemudian rakun atau tikus juga bisa ya. Nah, dia dari hewan itu bisa menularkan ke manusia dari gigitan atau cakaran, kemudian dari air liurnya yang terserap di mukosa kita atau luka kita intinya. Apakah benar penyakit rabies ini kita sebut dengan penyakit langka, dokter? Kalau langka sebenarnya enggak juga ya, karena di Indonesia sendiri ada 28 provinsi yang menjadi endemis dan hanya 8 provinsi yang bebas dari rabies. Itu dikarenakan apa, dokter? Karena tidak adanya penanggulangan ya mungkin terhadap hewan-hewan tadi ya, harusnya divaksin, kemudian harusnya diperhatikan, tapi malah dibiarkan. Ada yang jarang divaksin, akhirnya kan virus-virus tadi banyak tersebar akhirnya dan bisa menularkan ke manusia. Oke, semakin penasaran dokter, boleh langsung kita ke materi pada Kita ke materi pagi hari ya. ini. Oke, jadi rabies ya. Nah, rabies tadi kan sudah sangat familiar ya, sepertinya. Nah, jadi rabies merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh virus rabies. Kenapa dikatakan zoonosis? Karena penyebarannya itu atau penularannya itu oleh hewan ya. Nah, rabies dikenal juga sebagai penyakit anjing gila. Kenapa anjing gila? Kenapa nggak kucing gila gitu ya? Karena yang paling sering 90-98% itu paling sering terjadi oleh anjing. Dan kenapa dikatakan anjing gila? Karena gejalanya menyerupai seperti anjing gila. Ya, baik hewan anjingnya tadi yang terserang si rabies ataupun manusia yang tertular dari si anjingnya tadi, kebanyakan gejalanya adalah seperti anjing gila. Makanya sering dikenal dengan penyakit anjing gila ya. Nah, rabies merupakan penyakit infeksi pada sistem saraf pusat. Nah, ini sebenarnya yang merupakan intinya. Dia menyerang sistem saraf pusat baik dari manusia ataupun si anjingnya. Akhirnya merusaklah bagian otaknya, parenkim otaknya, kemudian hampir ke seluruh sistem tubuh ya terserang oleh si virus rabies tersebut. Karena kan kita tahu ya, sistem saraf pusat itu mengatur semua kegiatan kita sehari-hari. Kemudian penyakit ini dapat ditularkan oleh hewan yang terkena rabies. Dan satu lagi, tidak hanya anjing ya, ada beberapa hewan juga yang bisa menyebabkan rabies. Nanti kita bahas lagi ya. Apakah semua anjing itu sudah pasti rabies, dokter? Nah, jadi enggak. Jadi kan kalau anjing yang sudah divaksin, kemudian anjing yang terjaga itu tidak memiliki virus rabies. Nah, biasanya anjing yang terkena virus rabies itu ketika munculnya gejala 4-10 hari bisa meninggal atau bisa mati. Jadi dia nanti akan ketahuan kalau yang sebenarnya rabies itu yang seperti apa. Dia akan berbeda sebenarnya bentuk dan perilakunya dengan anjing-anjing yang normal. Ya. Makanya memang yang punya hewan-hewan peliharaan itu harus vaksin ya untuk mencegah terjangkitnya si virus rabies ini ya. Termasuk kucing juga ya, dokter? Iya, kucing. Ada yang punya hamster mungkin atau tikus ya. Nah, jadi apa tanda dari rabies pada hewan? Ini pada umumnya ya. Jadi sebenarnya gejalanya itu ada 2 yang signifikan ya, yang dikenal dengan furious rabies dan dumb rabies. Jadi ada yang gejalanya itu yang menjadi liar atau galak, kemudian satu lagi dia menjadi lesu dan lemah ya. Nah, yang paling sering terjadi adalah dia menjadi galak ya. Pertama, dia akan menggonggong terus atau misalnya dia menjadi
gelisah, akhirnya menjadi liar, menjadi galak ya. Kemudian apa diperintah oleh si tuannya, dia nggak akan nurut ya. Lalu dia akan menggigit, pokoknya dia merasa gelisah, dia jadi menggigit, mencakar, perilakunya sangat agresif ya. Nah, kemudian kalau untuk yang dam rabies atau yang dia akan melemah itu juga ada. Jadi ada yang gejalanya liar, ada yang gejalanya tenang. Nah, gejala tenang ini biasanya dia akan bersembunyi. Si anjing tadi atau hewan tadi dia akan bersembunyi, dia tidak mau terkena oleh cahaya, kemudian tidak mau terkena oleh angin, tidak mau terkena oleh air. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert Iya. gitu ya. Jadi itu gejalanya. Dan nanti dia akan paralisis atau terjadi kelumpuhan. Dan lama-lama dia akan mati. Biasanya 4-10 hari setelah muncul gejala pertama, dia akan mati. Ya. Jadi menjulurkan lidahnya itu tadi karena terkena gangguan di sistem saraf pusatnya, akhirnya dia rahangnya tidak bisa menutup, kemudian airnya keluar terus dan dia juga namanya takut dia dengan air. Jadi kalau dikasih air nanti dia akan ketakutan atau merasa sangat sakit ya. Itu juga terjadi gejalanya dengan manusia, gejalanya mirip ya. Karena tetap serangannya sama di sistem saraf pusat ya. Halusinasi apa dokter yang mengakibatkan takut dengan air? Karena tadi yang diserangnya adalah sistem saraf pusat yang ada di otak kita ya. Macam-macam, dari matanya yang terkena, dari parenkim otaknya terkena. Jadi gejalanya akan timbul di sana. Jadi menimbulkan sensasi seperti itu ya. Nah, ini ya, tertularnya paling sering itu oleh gigitan ya. Gigitan atau cakaran. Dia itu si virus itu paling sering lama di air liurnya ya. Jadi kalau ada luka, kita jangan sampai tertetes oleh air liur si anjing yang terkena rabies. Nah, apakah semua air liur anjing berisiko? Tidak. Itu hanya pada anjing yang memiliki virus rabies atau anjing yang terserang virus rabies ya. Tapi kan kita nggak tahu dia terserang virus rabies atau tidak. Maka harus wanti-wanti, tetap harus pakai perlindung ya. Kalau menyentuh hewan, kemudian harus antisipasi ya. Dan pada kasus rabies itu paling sering terjadi pada anak-anak. Karena anak-anak nggak tahu ya gimana cara menangani anjing, kemudian gimana harus berhati-hati kan. Kadang terlihat dia lesu, lemas kan. Ternyata dia rabies kan. Kalau yang galak kan udah muncul tuh, udah kelihatan biasanya kan. Maka harus hati-hati ya. Sulit ya membedakan. Ya, dan di Indonesia sendiri dari Januari sampai April 2023 terdeteksi 3.437 kasus rabies. Nah, kalau di dunia sekitar setiap 10 menit ada satu orang yang terkena rabies. Yang terkena? Iya. Tapi belum tentu meninggal. Nah, jadi kalau rabies itu tertangani dengan cepat, belum menyampai step, ada tahapannya namanya nanti neurologik akut. Jadi kalau belum menyerang sistem saraf pusat, insya Allah masih bisa tertangani. Tapi kalau sudah kena sistem saraf pusat tidak dapat disembuhkan. Angka kematiannya 100%. Sampai saat ini ya. Seperti yang diberitakan kasus yang anak terkena gigitan rabies yang dia takut sekali dengan air itu loh. Iya benar, karena tadi terkenanya di sistem saraf pusatnya, di bagian parenkimnya. Jadi menimbulkan banyak sekali sensasi tadi ya. Oke, nah rabies di Indonesia. Jadi rabies di Indonesia merupakan masih PR ya. Masih PR kita sampai saat ini untuk bagaimana menurunkan tingkat kasusnya tadi ya. Jadi rabies adalah salah satu penyakit tertua dan paling menakutkan yang pernah diketahui manusia. Karena obatnya sampai saat ini belum ada. Hanya ada vaksin untuk mencegah ya. Belum ada obatnya ya dok? Belum. Jadi kalau sudah terkena yang saraf pusat tadi tidak bisa disembuhkan, maka angka kematiannya akan sampai 100%. Ya. Nah, 95% kasus manusia didapatkan lewat gigitan anjing ya. Jadi memang paling sering pada gigitan anjing ya. Lalu beragamnya hewan liar yang bertindak sebagai reservoir atau penular tadi, penular virus di berbagai benua itu bisa rubah ya, bisa rakun, bisa kelelawar, bisa kucing, bisa tikus ya. Nah, ada 25 provinsi yang menjadi endemis rabies dan hanya 8 provinsi yang bebas rabies. Itu datanya 2023. Nggak tahu ya 2024 apakah berkurang atau bertambah nantinya ya. Nah, jumlah kasus pada hewan yang dilaporkan melalui Isknas pada tahun 2003 sebanyak 1.003 kasus ya yang dilaporkan di 10 provinsi. Ada Bali, Jambi, Kalbar, Kalsel, NTB, NTT, Riau, Sulsel, Suteng, dan Sumut. Jadi sangat banyak dan sangat tersebar ya. Di seluruh Indonesia Iya. ya, seluruh dunia. Di seluruh dunia aja bahkan setiap 10 menit, kalau misalnya acara kita 1 jam nih, ada 60 menit, berarti sudah ada 6 orang yang terkena rabies ya. Nah, jadi makanya memang masih PR sekali bagaimana cara menurunkannya. Karena untuk mendeteksi anjing-anjing itu kan agak sulit ya. Jadi harus benar-benar saling bekerja sama sebenarnya.
Ini gigitan anjing ini dia memberikan infeksinya ke manusia atau ke sesamanya bisa memberikan infeksi juga, dokter? Bisa sesamanya, bisa ke manusia juga. Jadi makanya kalau misalnya nanti mungkin dijelaskan sama Dokter Else penanganannya. Jadi kalau luka itu harus segera dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Dengan deterjen atau providin iodin. Pokoknya bersihnya juga nggak cuma sebentar ya, dialirkan sebentar, nggak harus agak lama. Oke, sebelum kita lanjutkan dokter, kita harus jeda terlebih dahulu nih. Artinya harus menjaga kebersihan juga ya dokter ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.